Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariana Antika Dwi Puspitasari dengan NIM 19080312047 dari Prodi Administrasi Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Nah, di sini saya dari anggota kelompok 4 tentang materi akuntansi transaksi pembiayaan mudharabah. Dan di sini saya menjelaskan tentang alur transaksi mudharabah. Nah, apa sih alur transaksi mudharabah itu? Nah, di sini ada pengertian alur transaksi mudharabah, yaitu yang pertama, dimulai dari pengajuan permohonan pembiayaan oleh nasabah dengan mengisi formulir permohonan biaya. Nah, yang kedua, pihak bank mengkontribusikan modalnya dan nasabah bisa memulai usaha tersebut, tentunya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dan skill yang telah dimiliki. Nah, selanjutnya adalah hasil usaha dievaluasi pada waktu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan. Bank dan nasabah juga menerima porsi bagi hasil masing-masing yang didasarkan oleh metode perhitungan yang telah disepakati. Dan yang terakhir, pihak bank menerima pengembalian modalnya dari nasabah secara penuh dan berakhirlah akan mudharabah. Alur ini dilakukan jika Anda menggunakan akad mudharabah dalam lembaga ekonomi seperti bank syariah. Nah, di sini ada figur alur transaksi mudharabah. Terdapat bank syariah atau saibul ma'al dan juga nasabah atau mudharib. Nah, di sini yang pertama, negosiasi dan akad mudharabah. Yang kedua, ada pelaksanaan usaha produktif. Yang ketiga, membagi hasil usaha, terdapat keuntungan dibagi sesuai nisbah. Yang kedua, ada kerugian tanpa kelalaian nasabah ditanggung oleh bank syariah. Nah, yang keempat ada menerima porsi laba dan yang kelima menerima kembalian modal. Nah, selanjutnya di sini ada penjelasan dari figur alur transaksi mudharabah. Nah, yang pertama, dimulai dari pengajuan permohonan pembiayaan oleh nasabah dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan. Nah, formulir tersebut diserahkan kepada bank syariah beserta dokumen pendukung. Nah, pihak bank selanjutnya melakukan evaluasi kelayakan pembiayaan mudharabah yang diajukan nasabah dengan menggunakan analisis 5C. Nah, analisis 5C itu terdapat karakter, kapital, komitmen, dan kolateral. Nah, apa sih analisis 5C itu? Nah, analisis 5C yang sering disebut dengan prudensial atau prinsipal istilah pruden. Nah, istilah itu sendiri secara harfiah dalam bahasa Indonesia berarti bijaksan. Namun, dalam dunia perbankan, istilah itu digunakan untuk asas kehati-hatian. Oleh karena itu, di Indonesia muncul istilah pengawasan bank berdasarkan asas kehati-hatian atau manajemen bank berdasarkan asas kehati-hatian. Nah, selanjutnya istilah pruden atau asas kehati-hatian tersebut digunakan secara meluas dan dalam konteks yang berbeda-beda. Nah, pruden yang berarti bijaksana atau asas kehati-hatian itu bukanlah istilah baru, namun mengandung konsepsi baru dalam menyikapi secara lebih tegas, rinci, dan efektif atas berbagai resiko yang melekat pada usaha bank. Nah, jadi pruden merupakan konsep yang memiliki unsur sikap, prinsip, standar kebijakan, dan teknik dalam manajemen resiko.
bank yang sedemikian rupa sehingga dapat menghindari akibat sekecil apapun yang membahayakan atau merugikan stakeholder, terutama para depositor dan kreditur. Dalam pengertian lain, prudential banking merupakan suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalani fungsi dan kegiatan usahanya menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan mitra dengan tujuan agar bank selalu keadaan sehat. Dan selanjutnya, analisis diikuti kemudian dengan verifikasi bila nasabah dan usaha dianggap layak. Nah, selanjutnya diadakan perikatan dalam bentuk penandatanganan kontrak mudharabah dengan mudharib di hadapan notaris. Kontrak yang dibuat setidaknya memuat berbagai hal yang memastikan terpenuhinya rukun mudharabah. Nah, yang selanjutnya, yang kedua, bank kontribusikan modalnya dan nasabah mulai mengelola usahanya yang disepakati berdasarkan kesepakatan dan kemampuan terbaiknya. Nah, yang ketiga, hasil usaha dievaluasi pada waktu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi antara bank sebagian atau saibul ma'al dengan nasabah sebagai mudharib sesuai dengan porsi yang telah disepakati. Nah, seandainya terjadi kerugian yang tidak disebabkan kelalaian nasabah sebagai mudharib, maka kerugian ditanggung oleh bank. Adapun kerugian yang disebabkan oleh kelalaian nasabah sepenuhnya menjadi akuntansi tanggung jawab nasabah. Nah, yang selanjutnya, yang keempat, ada bank dan nasabah menerima porsi bagi hasil masing-masing berdasarkan metode perhitungan yang telah disepakati. Nah, yang kelima atau yang terakhir, bank menerima pengembalian modalnya dari nasabah jika nasabah telah mengembalikan semua modal milik bank. Selanjutnya, usaha menjadi milik nasabah sepenuhnya. Nah, selanjutnya di sini ada video tentang materi mudharabah.
saja penjelasan dari materi alur transaksi mudharabah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.